guys, bersama Bang Boy. Pasca diterimanya eksepsi dari Tifa, itu membuat riak-riak kembali heboh. Seolah Tifa pemenangnya. Kita akan dengarkan pendapat dari ahli atau dosen pengajar di Universitas Pancasila. Ya, kita fair. Kita dengarkan ahli-ahli yang independen. Ya Roy ya Tifa ya, bukan ahli yang suka hatimu. Bang Boy nggak kenal nih orang, tapi Bang Boy akan dengarkan apa pendapat yang objektif dari dia. Nah, kita bahas nih dia resminya. Majelis Hakim kami. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait diterimanya eksepsi Dr. Tifa, sudah bergabung dengan kami pakar hukum pidana Universitas Pancasila, Yusof Wangania. Guys, ini baru mantap. Ya. Pak Yusof, apa makna hukum dari putusan hakim yang mengabulkan eksepsi terdakwa? Ya, Mbak Lala, selamat siang. Jadi tadi kita sudah mendengar bersama putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas pokok perkara dari Ibu Dr. Tifa ya. Hakim itu menerima eksepsi daripada penasihat hukum terdakwa dan mengabulkan permohonan mereka, sehingga putusan ini berarti hakim mengembalikan berkas perkara tersebut kepada jaksa penuntut umum. Yes. Dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28 PUU 20 tahun 2022, nah jaksa penuntut umum akan diberikan kesempatan satu kali saja, satu kali lagi untuk melakukan perbaikan atas surat dakwaan tersebut dan menyerahkan kembali ke pengadilan negeri untuk disidangkan kembali terhadap perkara ini. Dan nanti pada persidangan berikutnya apabila ada keberatan lagi daripada terdakwa, maka hakim akan memutuskan keberatan itu bersamaan dengan pokok perkara di akhir sidang nanti. Begitu Mbak Lala. Sekali lagi ya. Apa saja pertimbangan yang biasanya digunakan majelis hakim hingga memutuskan untuk mengabulkan eksepsi dari terdakwa? Ya, tadi kita sudah mendengar bersama bahwa hakim itu memutuskan bahwa dakwaan tersebut cacat hukum, di mana ada beberapa keberatan yang dilakukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya, di mana pertama adalah salah objek atau error in objecto, kemudian salah subjek atau error in persona, kemudian ada dakwaan tidak cermat dan kabur. Nah, itu beberapa poin dari keberatan daripada terdakwa, sehingga hakim memutuskan bahwa dakwaan tersebut adalah cacat formil, sehingga menjadi dasar buat hakim untuk menolak dakwaan tersebut. Gitu Mbak Lala. Kalau dari sisi jaksa penuntut umum bisa melakukan perbaikan terhadap surat dakwaan, bagaimana dari sisi terdakwa? Apa yang bisa dilakukan langkah hukum ke depannya? Ya, nanti kan begitu jaksa penuntut umum akan mengembalikan surat dakwaan kepada hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sudah diperbaiki, nah terdakwa dengan penasihat hukumnya pasti akan menerima kesempatan itu, dan mereka akan pasti akan melakukan keberatan lagi. Tapi sesuai dengan hukum acara pidananya, maka hakim itu akan memutus eksepsi tersebut atau keberatan tersebut bersamaan dengan putusan pokok perkara, gitu. Dan untuk memperbaiki surat dakwaan, Jadi di posisi ini terdakwa Tifa sama kuasa hukumnya hanya menunggu, dan status dia dari terdakwa menjadi tersangka ya, karena di poin ini, di detik ini jaksa kembali menyiapkan tuntutannya dalam bentuk dakwaan ini guys ya. Oke, jadi nggak ada langkah hukum yang bisa dilakukan oleh Tifa. Ya mungkin prapit, tapi kita nggak tahu ya bisakah prapit atau gimana ya. Tapi posisi mereka itu nggak bisa kemana-mana, yang pasti masih menunggu. lama waktu yang diberikan kepada jaksa penuntut umum? Jaksa penuntut umum akan diberikan waktu jaksa penuntut umum diberikan waktu untuk memperbaiki dakwaan tersebut. Apabila sudah diperbaiki, mereka akan mengembalikan surat dakwaan tersebut. Ya.
Berapa lama waktu yang diberikan untuk jaksa penuntut umum memperbaiki surat dakwaan itu yang Dalam keterangan ini, dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak diberitahukan berapa lama jangka waktunya ya, tapi hanya diberikan satu kali kesempatan untuk memperbaiki dakwaan tersebut. ya. Pak, tadi dari Berarti jaksa tunggu aja Roy Suryo. pandangan hakim bahwa ada salah satu pertimbangan hukumnya adalah perbandingan antara KUHP yang lama dengan KUHP yang baru. Itu bagaimana Menarik dimaknainya? ini. Ya, dalam KUHP yang lama itu sudah diatur juga, dalam KUHP yang baru ada dalam pasal 206. Pasal 206 ayat 1 itu diberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk memperbaiki surat dakwaan. Nah, di sini hakim akan menilai keberatan daripada terdakwa ya melalui penasihat hukum. Poin-poin keberatannya ini kalau kita dengar tadi memang diterima oleh hakim. Ada beberapa poin yang tadi saya sudah sebutkan, ada 3 poin di situ. Nah, itu poin-poin penting di mana hakim menilai bahwa surat dakwaan ini cacat formil sehingga tidak bisa dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkaranya. Jadi hakim itu memberikan kesempatan, tapi tidak disebutkan di dalam putusan itu. Hakim hanya putusannya mengatakan berkas perkara dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk mengambil langkah hukum selanjutnya. Nah, ini artinya dia sesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa dia akan perbaiki dan kemudian akan dikembalikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur kalau memang itu diberikan kesempatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya. Karena memang keberatan, salah satu keberatannya adalah objeknya, di mana objeknya perbuatan pidananya ada di Jakarta Selatan, tapi sidangnya ada di Jakarta Timur. Tapi kita sudah tahu bersama itu ada surat dari Mahkamah Agung untuk persidangan ini dilakukan di Jakarta Timur. Tapi itu tetap menjadi keberatan daripada terdakwa ya. Nah, nanti di persidangan berikutnya kita akan lihat apakah poin-poin itu akan sudah diperbaiki. Tapi kalau tidak diperbaiki ya tetap perkara ini akan diperiksa. Karena perkara ini berbeda dengan pra-peradilan ya. Kalau pra-peradilan itu akan diputus dan kemudian terdakwa ya dibebaskan kalau memang dakwaannya salah. Atau kalau ini tetap akan dilanjutkan, pemeriksaan perkaranya tetap akan dilanjutkan. Di Prapit itu bukan dakwaan yang salah ya. Proses penyidikannya itu salah, itu baru bisa dibebaskan. Karena Prapit itu proses di penyelidikan, ya ini adalah proses pendakwaan. Tapi putusan eksepsi itu akan dibacakan pada akhir pemeriksaan pokok perkara, gitu Mbak Lala. Apakah dengan adanya putusan eksepsi ini nantinya bisa mempengaruhi bagaimana sidang akan berlanjut dengan pokok perkaranya, Pak? Iya, jelas. Jadi dengan putusan eksepsi ini, penasihat hukum terdakwa akan mempelajari. Mereka akan mempelajari poin-poin yang tadinya diterima oleh hakim, itu akan diperkuat alasan-alasannya. Ya, mereka berharap dengan alasan-alasan ini diperkuat, nanti di putusan pokoknya, di putusan pokok perkara itu alasan-alasan mereka bisa diterima. Nah, ini menjadi perang strategi ya, antara penasihat hukum dan jaksa penuntut umum. Tapi dalam hal ini kan jaksa penuntut umum sudah tahu poin-poin kesalahan mereka, kelemahan-kelemahan mereka sudah mereka tahu, diberitahukan dalam putusan tadi, dan ini diberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk memperbaiki semua poin-poin yang tadi sudah disebutkan. Nah, ini menjadi catatan penting buat jaksa penuntut umum supaya lebih berhati-hati dan lebih cermat dalam menyusun surat dakwaan terhadap terdakwa Dr. Tifa gitu. Baik, apakah berarti dengan putusan Sela ini yang menyatakan bahwa eksepsi dari terdakwa diterima mencerminkan adanya kelemahan dalam penyusunan surat dakwaan oleh pihak jaksa penuntut umum? Iya, ini di situ disebutkan bahwa ada delik Undang-Undang ITE dicampurkan dengan delik pasal fitnah, di mana KUHP yang lama 310 dan 311 itu dicampurkan dengan Undang-Undang ITE 3235 gitu. Nah, ini menurut hakim ini tidak cermat bahwa bukti-bukti terhadap pelanggaran di pasal pencemaran nama baik dan fitnah itu tidak boleh dicampurkan dengan bukti-bukti yang ada dalam
pelanggaran pada pasal Undang-Undang ITE. Begitu kata hakim tadi ya, saya perhatikan gitu. Bila mana nanti jaksa penuntut umum sudah memperbaiki surat dakwaannya yang hanya diberikan kesempatan sekali ini. Kemudian apakah pihak terdakwa bisa mengajukan eksepsi lagi terhadap dakwaan yang kedua itu, Pak? Ya, jadi tadi saya sebutkan bahwa bila JPU memasukkan kembali surat dakwaan yang baru yang sudah diperbaiki, nah penasihat hukum daripada terdakwa punya kesempatan untuk berkeberatan atas surat dakwaan tersebut. Tapi dalam sidang berikutnya ini tidak lagi sama dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya ada putusan sela, nanti di sidang berikutnya tidak ada lagi putusan sela, tapi putusan terhadap keberatan itu akan dibacakan pada sidang terakhir. Pada sidang terakhir setelah semua saksi dan bukti-bukti disampaikan. Nah, dalam sidang terakhir itu akan dibacakan putusan akhirnya dan putusan sela tersebut. Jadi akan berbeda dengan sidang yang seperti tadi kita sudah saksikan gitu. Oke, jadi baik apabila surat dakwaan yang sudah direvisi, ini kita katakan direvisi ya Pak, kemudian dibacakan lagi, berarti tidak ada penentuan langsung saat itu dari pihak hakim untuk menentukan apakah itu surat dakwaannya masih cacat secara formil maupun material, begitu ya Pak, menunggu nanti di sidang akhir. Ya, jadi tidak ada putusan sela lagi. Kalau tadi kan ada putusan sela, nanti setelah dakwaan diperbaiki, kemudian sidang berlanjut, itu dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, dan pemeriksaan terdakwa. Sehingga pada putusan akhirnya akan dibacakan juga berikut putusan selanya terhadap keberatan atas surat dakwaan tadi. Gitu. Berarti dengan adanya surat dakwaan yang direvisi ini, dan kemudian tidak ada putusan sela berikutnya, ini bisa menjadi celah bagi pihak kuasa hukum dari terdakwa untuk mencari kelemahan dari surat dakwaan yang baru itu, Pak? Ya, masing-masing pihak akan membaca kelemahan masing-masing ya. Jaksa penuntut umum setelah diberitahukan bahwa dakwaan kalian ini cacat formil, pasti mereka akan mempelajari kembali dan memperbaiki dakwaan tersebut. Nah, di pihak penasihat hukum daripada terdakwa, ini sudah mengetahui poin-poin mana yang mereka salah. Nah, disitulah kesempatan mereka untuk memperbaiki sebaik mungkin untuk memperkuat alasan-alasan mereka seperti yang mereka sudah alasankan pada poin eksepsi tadi. Sehingga mereka akan berharap putusan nanti itu akan berpihak kepada mereka. Nah, ini kita akan disaksikan, kita tunggu nanti perjalanan sidang berikutnya nanti. Pak, jadi untuk meluruskan misinformasi yang mungkin beredar di Agak masyarakat, serem ya. bahwa putusan sela ini tidak membuat kasus ini terhenti, begitu ya Pak? Ini hanya terhenti sementara menunggu JPU memperbaiki surat dakwaan mereka, begitu? Iya benar. Jadi putusan sela ini berbeda dengan putusan pra-peradilan ya. Kalau putusan pra-peradilan dia langsung berhenti seketika, dia tidak akan lanjut kepada pokok perkara apabila dikabulkan. Misalnya permohonan tersangkanya dikabulkan oleh hakim bahwa itu tidak sah. Nah, sejak saat itu dia tidak akan memeriksa pokok perkara lagi, itu tersangkanya gugur. Tapi kalau sudah masuk dalam pengadilan yang pokok perkara, ini kan sudah masuk pokok perkara. Nah, putusan sela ini hanya memberhentikan sebentar terhadap kecacatan daripada surat dakwaan dari jaksa penuntut umum, sehingga jaksa penuntut umum diberikan kesempatan untuk memperbaiki surat dakwaan tersebut supaya bisa masuk lagi ke dalam peradilan selanjutnya untuk pokok perkaranya. Pak Yusuf, kalau kita berkaca dari kasus Dr. Tifa dengan latar belakang kasus yang sama, bagaimana dengan Roy Suryo? Ya, kalau untuk Roy Suryo, saya rasa ini ya kabar baik ya. Kabar baik untuk penasihat hukum Roy Suryo dan kabar baik juga buat jaksa penuntut umum, di mana pasti dakwaannya akan berbeda. Kalau Roy tadi mengatakan dakwaannya akan sama, saya rasa mungkin dakwaannya berbeda. Berbeda lah. Dan ini pasti akan dipelajari oleh jaksa penuntut umum supaya tidak mengulangi kesalahan seperti di dakwaan Dr. Tifa. Sehingga mungkin ya dakwaannya Roy Suryo begitu dibacakan ya bisa aja diterima. Pasti tetap ada eksepsi dari penasihat hukum. Nah, ini akan dinilai
oleh hakim apakah dakwaan tersebut atau eksepsi tersebut bisa diterima atau tidak sesuai dengan surat dakwaan yang akan nanti dibacakan oleh jaksa penuntut umum di sidangnya Pak Roy nanti gitu. Tadi dalam pernyataan Roy Suryo usai dari sidang Dr. Tifa, dia menyatakan bahwa kasus ini terhenti ya. Berarti ini ada kekeliruan begitu Pak dalam pernyataan tersebut? Ya, benar. Kasus ini berhenti sementara, artinya. Kasus ini berhenti sementara dan jaksa penuntut umum diberikan kesempatan untuk memperbaiki surat dakwaannya. Tapi memang dalam KUHP perbaikan itu tidak ditentukan berapa hari, berapa lama. Nah, tergantung, ada yang seminggu, ada juga yang 2 minggu mengikuti lini pekerjaan dari jaksa penuntut umum. Apakah mereka sudah selesai memperbaikinya, mereka akan masukkan kepada majelis hakim, dan mungkin nanti majelis hakim akan menentukan jadwal persidangan berikutnya. Nah, untuk Pak Roy, ya kita kan masih mendengar bahwa Pak Roy mengajukan pra-peradilan yang ketiga. Nah, mungkin setelah putusan pra-peradilan yang ketiga baru masuk ke sidang pokok perkara apabila Itu kayaknya terjadi loh. Jadi Roy itu PD-nya naik karena Tifa menang kan, nggak menang sih. Eksepsinya diterima. Jadi Roy itu wah, berarti habis private ketiga ini gue langsung aja. Langsung, gak usah private lagi. Kita langsung ke pengadilan. Tifa menang, gue juga menang dong. Ya semoga hakim, ya jaksa, untuk khusus Roy Suryo, perbaiki ya. Perbaiki. Kalau itu jaksa jangan kayak orang amatir. Ini teguran buat jaksa ini. Ya, malu-maluin, ditolak. Buat dakwaan ditolak, malu-maluin. Tolong profesional kalian kok kerja. Kan gaji dari pajak kami kok. Tolong kerja yang bagus, yang serius. Pak Roy tidak mengajukan prapit lagi gitu. Apakah dengan surat dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa Dr. Tifa ini dianggap batal demi hukum, ini menjadi satu keuntungan bagi pihak Pak Roy yang bahkan belum memasuki pokok perkaranya gitu? Ya, untuk Pak Roy ini pasti akan jadi pelajaran ya, jadi materi untuk memperkuat keberatannya nanti apabila surat dakwaan sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Dan sekali lagi mungkin saya pikir surat dakwaan daripada Pak Roy dan Dr. Tifa pasti akan berbeda karena bukti-buktinya pasti juga akan berbeda sehingga seperti tadi kata Pak Roy mengatakan bahwa surat dakwaannya akan dibacakan sama dan eksepsinya mereka pasti akan diterima, mungkin agak keliru ya. Nanti kita juga akan menunggu surat dakwaan dari Pak Roy nanti apa bunyinya. Kemudian sudah pasti jaksa penuntut umum tidak akan membuat kesalahan kedua kali sehingga mereka akan memperbaiki surat dakwaan tersebut sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang sudah didapatkan dalam putusan siang ini tadi gitu. Bapak itu mematahkan semangatnya Roy Suryo loh Pak. Nggak boleh Pak. Nanti Bapak disebut termul Bapak. Mau Bapak? Ini kita tahu bahwa Roy Suryo masih mengajukan pra-peradilan. Apakah dengan adanya putusan sela dari Dr. Tifa ini bisa menjadi presiden yang dimasukkan ke dalam materi pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo? Ya pasti. Jadi apa yang dihasil dari pra-peradilan Pak Roy pasti akan dituangkan dalam surat keberatan nanti atau di eksepsi nanti. Pasal-pasal yang mereka keberatan pasti mereka akan tuangkan di dalam putusan itu, di dalam eksepsinya mereka. Tapi seperti yang kita sudah dengar kemarin bahwa status tersangkanya tetap sah oleh Hakim Pengadilan Jakarta Selatan. Nah ini kan artinya pasal-pasal yang dimasukkan ke dalam dakwaannya Dr. Tifa dan dalam tersangkanya Roy Suryo itu pasti sama, tinggal penyusunan dakwaannya. Tadi kan sudah dibacakan oleh hakim bahwa ada tumpang tindih atau ada salah itu sehingga dakwaannya menjadi kabur karena ada pasal-pasal atau delik yang dicampurkan antara delik pasal 310 311 pencemaran dan fitnah dicampurkan dengan delik undang-undang ITE sehingga dakwaannya menjadi tidak cermat dan kabur gitu Mbak.
Pak, dengan adanya putusan sela dari kasus Dr. Tifa ini, apakah status hukum dari Dr. Tifa tetap menjadi terdakwa atau seperti apa? Tetap karena Tuh, Dr. Tifa sudah tetap. masuk ke dalam pokok perkara persidangan, maka Tetap. ini hanya putusan selah, putusan sementara dan tidak membatalkan status hukum daripada Dr. Tifa sebagai terdakwa dalam persidangan ini. Fix. Pak, apakah dengan adanya putusan sela dari kasus Dr. Tifa, di mana Roy Suryo dan Dr. Tifa memiliki latar belakang kasus yang sama, ini merupakan strategi dari kubu mereka untuk bisa mengelabui pihak jaksa penuntut umum dan juga pihak Jokowi atau seperti apa? Ya, jadi saya rasa dengan adanya putusan Dr. Tifa ini, masing-masing pihak, baik dari jaksa penuntut umum dan dari Roy Suryo. penasihat hukum, baik dari Dr. Tifa dan Roy Suryo akan menyusun strategi yang ya sama-sama akan merasa ini lebih kuat gitu loh. Dan strategi itu pasti akan memperhitungkan apa-apa yang sudah mereka dapatkan baik dalam pra-peradilan maupun dalam putusan sela dari Dr. Tifa. Nah, ini akan menjadi poin-poin penting buat mereka untuk mereka mempelajari kesalahan masing-masing atau kekurangan masing-masing supaya pada sidang berikutnya, pada sidang pokok perkara dari Roy Suryo nanti itu akan lebih bagus poin-poin pembelaannya mereka. Begitu juga dengan sidang pokok perkara pada Dr. Tifa. Jadi poin-poin pembelaannya mereka akan lebih baik daripada yang sudah ada dalam dakwaan itu, sehingga mereka bisa membantah surat dakwaan daripada jaksa penuntut umum. Nah, begitu juga dengan jaksa penuntut umum, begitu mempelajari apa yang sudah diputuskan oleh hakim pada putusan sela ini akan menjadi poin penting buat mereka untuk memperkuat surat dakwaan tersebut dan menyelaraskan dengan bukti-bukti yang ada supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang ada pada dakwaan yang sudah dibacakan kemarin terhadap Dr. Tifa. Gitu. Oke, ini semua terjawab oleh pertanyaan host yang bagus ya. Bagus banget pertanyaannya, terukur dan menjawab semuanya. Yang pasti video sebelumnya Bang Boy udah ngebongkar dari penelusuran Joshua Sinambela. Ada banyak manfaatnya di balik putusan sela ini ya, yang menerima eksepsi Tifa. Cuma memang kalau sempat tadi dibilang hanya kesempatan sekali, agak ngeri-ngeri juga sebenarnya. Untuk Tifa itu untuk yang terakhir kalinya, tapi Roy kan belum pernah bersidang. Nah, Roy, jangan terlalu bahagia dulu, Roy. Kalaupun kau nanti diterima eksepsimu, masih ada sekali lagi kalau ya. Jadi kalau masih ada 2 kali lagi pokoknya. Tifa sekali lagi, beruntung lah Tifa. Tapi Bang Boy yakin hakim pasti berkoordinasi ya. Hakim Prapit pasti akan berkoordinasi, pasti sudah berkoordinasi menurut Bang Boy ya. Ya ini Bang Boy kasih menurut pemikiran Bang Boy. Karena Hakim Prapit mengatakan bahwa ini mah akalan Roy Suryo untuk mengulur-ngulur. Disampaikan, didengarkanlah ini oleh Hakim Tifa. Oh iya juga ya. Ketimbang nanti kita mengadili Tifa sama Roy di waktu yang berbeda, sementara semua barang bukti, saksi ahli adalah sama, ya mending kita fokus ke dakwaannya apa. Dakwaannya memang bermasalah. Oke, ini menjadi alasan saya untuk membuat celah, ada jeda, menunggu Roy Suryo tampil. Ini menurut pemikiran Bang Boy ya guys ya, menurut pemikiran Bang Boy. Ya, walaupun mungkin Hakim Prapitnya Roy nggak berkoordinasi langsung, tapi lewat putusannya mereka saling mempelajari. Jangan sampai institusi hakim ya, kehakiman tercoreng hanya karena beda perspektif pengambilan keputusan nanti ke depannya, yang akan dimanfaatkan Roy Suryo untuk diglorifikasi. Tuh kan, hakim ini beda sama hakim ini kan, kasusnya sama tapi beda. Nah, semoga nanti hakim yang memutuskan ini semua adalah satu, tetap orang yang sama. Yuk Tifa, come, sini, masuk ke pokok perkara. Ya, ini seru banget. Thank you, support terus guys, bye bye.